Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan program kreativitas mahasiswa pendidikan bahasa Arab disusun oleh Sahrul Ayub NIM 2217030, M Amin NIM 2217049, Ainil Ifda NIM 2217037, Junia Safreni NIM 2217033, Rifa Salafina NIM 2217034, Rila Fikra Aulia NIM 2217043, Sylvia Fauzia NIM 2217035, Mar'atun Hamidah NIM 2217027, Willy Yulianti NIM 2217041. Pengesahan PKM Kewirausahaan. 1. Judul kegiatan, menu es tebak dan campur. 2. Bidang kegiatan PKM KPBA. 3. Ketua Pelaksana Kegiatan A. Nama lengkap Sahrul Ayub NIM 2217030. B. C. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. D. Universitas IAIN Bukit Tinggi. E. Alamat rumah atau telepon yaitu 0822 85751767. F. Alamat email sahrul@gmail.com. 4. Anggota pelaksana 8 orang. 5. Dosen pendamping. A. Nama lengkap Suci Agustia Putri M.PD. B. Nomor telepon atau HP 0812 67569263. 6. Biaya kegiatan total. A. Dikti. B. Sumber lain. 7. Jangka waktu pelaksanaan dalam 1 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia kewirausahaan banyak sekali produk dan ide-ide untuk mulai menjalankan suatu usaha. Nah, apalagi di dunia kemahasiswaan, misalnya di laundry, pekerja laundry, penjaga, warnet, serta fotokopi. Namun, kebanyakan mereka yang telah sukses dalam dunia bisnis ini dimulai dari bidang-bidang yang kecil terlebih dahulu. Terlebih lagi di bidang bisnis kuliner. Akan lebih banyak kreasi dan keunikan dalam bidang tersebut, seperti bentuk seni, rasa, bahkan kemasan dalam bentuk makanan dan minuman pun mempunyai kreatif pembuatannya masing-masing. Maka dari itu, dengan terciptanya ide-ide dari anak bangsa ini, negara kita Indonesia khususnya akan bisa menjadi kaya, bahkan akan sampai mendunia ide-idenya sampai ke luar negeri. Maka di sini kami angkat sebuah tema yang berjudul dengan es tebak. Nama es memang sudah biasa kita dengar di berbagai kalangan, namun penamaan es yang telah banyak dimakan oleh si kuliner bermacam-macam seperti es tebak dan es campur. Dalam pembuatan es ini kami sengaja menaruh rasa manis beserta macaman buah dan campuran lainnya untuk penambah nikmat si pembeli. Dengan bentuk yang sangat unik dan simpel, produk ini dijajarkan setiap harinya mulai dari jam 16.00 sampai berbuka puasa. Tiap harinya kami menargetkan jualan kami habis dan terborong semua, akan tetapi terkadang masih ada yang sedikit tersisa. Dan harapan kami usaha ini dapat terus berkembang menjadi usaha yang besar dan terkenal di skala nasional bahkan sampai internasional, karena es adalah suatu hasil tak dinikmati oleh pembuatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, NIM 2217049. Saya mendapat tugas yaitu membuat bab 1 bersama saudara Ayub, yaitu tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan itu adalah latar belakang dan tujuan. Latar belakang dalam menghadapi tantangan bisnis serta keadaan yang mistis, yakni berada di tengah-tengah wabah corona, maka kita sebagai mahasiswa harus bisa membuat dan memasarkan produk apapun dan apapun risikonya.
untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan ini. Kami mencoba untuk menciptakan sebuah kreasi sederhana sesuai dengan keadaan, yakni pada bulan Ramadan 2020 Masehi, kami mencoba untuk membuat takjil berupa es tebak atau cendol. Tujuan membuat es tebak ini adalah menimbulkan semangat baru dalam berwirausaha. Yang kedua adalah mengembangkan minat kewirausahaan di usia muda. Yang ketiga adalah mencari keuntungan yang lebih besar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tentang strategi pemasaran. Kami mempunyai strategi pemasaran yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, produk. Produk yang akan kami tawarkan di sini kami beri nama dengan es tebak, yang merupakan inovasi yang dirancang dengan rasa yang segar dan warna yang menarik, sehingga ketika kita melihatnya, kita langsung ingin membeli dan meminumnya. Dan kita akan merasakan rasa yang segar dan menyejukkan, serta menyegarkan di mulut dan tenggorokan. Serta es yang kami jual ini memiliki rasa yang khas. Yang kedua adalah harga. Soal harga yang kami tawarkan yaitu berkisaran Rp6.000 per porsinya. Yang ketiga adalah promosi. Bentuk promosi yang kami lakukan, yang pertama, kami mempromosikan produk ini dan usaha ini dengan cara membagikan pamflet di media sosial. Kedua, kami mempromosikan produk ini juga kepada kerabat terdekat. Dan yang ketiga, kami juga terjun langsung menjual produk ini dengan membuka lapak di tepi jalan dan persimpangan. Yang keempat, tempat yang kami sediakan di sini yaitu di tepi jalan dan persimpangan, yang mana orang yang ingin membeli tidak kesulitan mencari di mana tempat kami berjualan, dan orang yang berlalu lalang dapat melihat langsung produk yang kami jualkan. Yang kelima adalah proses. Proses produksi dilakukan dengan cepat tanggap dalam mengefisienkan jadwal konsumen yang ramah, bersih dan higienis, serta berkualitas dan terjamin. Yang keenam adalah people. Pengoptimalan sumber daya manusia yang mampu menunjang keberlangsungan usaha ini memaksimalkan pendekatan personal yang dinilai ampuh dalam proses pemasaran. Pemaksimalan agen-agen pun akan dilakukan sebagai salah satu strategi agar produk ini lebih dekat dengan para konsumen. C. Gambaran umum pasar. Karena produk ini juga kami tawarkan di pasar, menurut survei yang kami amati, di daerah Sungai Cibadak belum ada yang membuka es tebak yang kami tawarkan ini. Namun es tebak yang dijual selama bulan Ramadan ini sangat banyak, dan kami ingin membuka es tebak ini di tempat tersebut dengan rasa yang menarik dan tentunya dengan rasa yang khas, sehingga masyarakat akan penasaran dengan rasa es tebak yang kami pasarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga, metode pelaksanaan. 1. Persiapan. Tahap persiapan dilakukan untuk merencanakan dan mempersiapkan segala hal yang dirasa perlu untuk melaksanakan memulai proses produksi, persiapan outlet, pembelian alat dan bahan, pencarian pekerjaan, proses uji coba produk, dan penentuan menu akan dilakukan pada tahap persiapan. Yang kedua, promosi dan pemasaran. Awal untuk promosi, kami akan melakukan jualan es tebak. Pada awal pembukaan supaya masyarakat akan mencoba produk yang kami tawarkan ini bisa dirasakan kenikmatannya, kemudian pemasarannya dilakukan secara online, lewat WA, FB, dan lain-lain. Yang ketiga, produksi. Proses produksi merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan pusat dari kegiatan ini. Para pekerja diberikan pembekalan mengenai proses pembuatan yang baik, sehat, dan higienis guna meningkatkan kualitas produk. Keterampilan pekerjaan pun akan ditingkatkan tanpa mengurangi sedikit pun kualitas produk guna mencukupi pemesanan dalam skala besar. Yang keempat adalah proses. Proses produksi ini dilakukan dengan cepat tanggap dalam mengefisienkan jadwal konsumen yang begitu padat, laris, ramah, bersih, dan higienis serta berkualitas. Kemudian gambaran umum pasaran, bentuk gambarannya. Menurut survei yang kami amati, di daerah Sungai Cibadak belum ada yang membuka es tebak yang kami tawarkan ini. Namun es tebak yang membutuhkan selama bulan Ramadan ini sangat banyak, dan kami ingin membuka jus dan es tebak ini di tempat tersebut, sehingga masyarakat akan penasaran dengan rasa es tebak yang kami pasarkan yang segar dan enak rasanya.
Strategi pemasaran, kami mempunyai strategi pemasaran yang akan dilaksanakan adalah satu produk. Produk yang akan kami tawarkan di sini adalah es tebak, yang merupakan inovasi es tebak yang diaduk dengan rasa manis segar sehingga ketika diminum akan merasakan segar dan dingin di mulut dan tenggorokan segar dan mempunyai cita rasa yang khas. Yang kedua, harga yang kami tawarkan yaitu berkisar 6 sampai 8 ribu rupiah dan sudah termasuk pengiriman jika ada yang memesan. Yang ketiga, promosi. Kami akan mempromosikan usaha ini dengan cara membagikan brosur atau pamflet kepada setiap orang. Yang keempat, tempat. Tempat yang kami sediakan di sini yaitu berada dalam lingkungan pendidikan, masyarakat dan sehingga anak-anak bisa mudah dalam membeli es tebak ini. Yang kelima, people. People adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang mampu menunjuk berkelanjutan usaha ini, memaksimalkan pendekatan personal yang dinilai ampuh dalam proses pemasaran. Pemaksimalan agen-agen pun akan dilakukan sebagai salah satu strategi agar produk ini lebih dekat dengan konsumen. Yang keenam, luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari program kewirausahaan adalah berupa produk dengan inovasi baru, sehat dan kaya akan vitamin yang mampu bersaing dan bertahan di tengah semaraknya bisnis minuman di Indonesia. Yang ketujuh, manfaat kegiatan. Adapun manfaat kegiatan ini adalah upaya pengembangan kreativitas dan inovasi produk minuman yang sehat, enak, dan kaya vitamin. B. Mengasuh jiwa kewirausahaan. C. Membuka lapangan kerja atau peluang kerja. D. Pengatasan kemiskinan. E. Upaya pembudayaan sedekah. Sekianlah dari bab 3. Segar dan mempunyai cita rasa yang khas. Yang kedua, harga yang kami tawarkan yaitu berkisar 6 sampai 8 ribu rupiah dan sudah termasuk pengiriman jika ada yang memesan. Yang ketiga, promosi. Kami akan mempromosikan usaha ini dengan cara membagikan brosur atau pamflet kepada setiap orang. Yang keempat, tempat. Tempat yang kami sediakan di sini yaitu berada dalam lingkungan pendidikan, masyarakat dan sehingga anak-anak bisa mudah dalam membeli es tebak ini. Yang kelima, people. People adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang mampu menunjuk berkelanjutan usaha ini, memaksimalkan pendekatan personal yang dinilai ampuh dalam proses pemasaran. Pemaksimalan agen-agen pun akan dilakukan sebagai salah satu strategi agar produk ini lebih dekat dengan konsumen. Yang keenam, luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari program kewirausahaan adalah berupa produk dengan inovasi baru, sehat dan kaya akan vitamin yang mampu bersaing dan bertahan di tengah semaraknya bisnis minuman di Indonesia. Yang ketujuh, manfaat kegiatan. Adapun manfaat kegiatan ini adalah upaya pengembangan kreativitas dan inovasi produk minuman yang sehat, enak, dan kaya vitamin. B. Mengasuh jiwa kewirausahaan. C. Membuka lapangan kerja atau peluang kerja. D. Pengatasan kemiskinan. E. Upaya pembudayaan sedekah. Sekianlah dari bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu bab 4 yang membahas tentang anggaran biaya. Dalam memproduksi es tebak ini, kami membutuhkan biaya atau modal sebanyak 886.000 dengan rincian pengeluaran. Yang pertama yaitu belanja modal sebanyak 490.000, yang kedua belanja bahan sebanyak 396.000 dengan jumlah total sebanyak 886.000 rupiah. Lampiran justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama, belanja modal dengan rincian 1 meja seharga 200.000, 1 termos es seharga 150.000, 10 toples plastik seharga 100.000, 6 buah sendok plastik seharga 30.000, 3 buah lap tangan seharga 10.000 dengan jumlah total 490.000. Yang kedua, belanja bahan.
Belanja bahan dengan rincian 7 kilo gula pasir seharga 126.000, 2 buah agar-agar satelit seharga 12.000, 4 buah agar-agar batang seharga 12.000, 3 buah esen seharga 15.000, 1 kilo tepung beras seharga 9.000, 5 buah es batu seharga 15.000, 7 buah kelapa seharga 21.000, 1 kilo cincau seharga 20.000, 5 gelas cendol seharga 15.000, 1 kaleng kornet jagung seharga 15.000, 1 kilo kolang-kaling seharga 6.000, setengah kilo mutiara seharga 12.000, cup kemasan seharga 12.000, tutup cup kemasan seharga 20.000, kantong kresek plastik seharga 10.000, 2 buah susu kaleng seharga 24.000, 2 buah kue tawar seharga 12.000, bahan bakar minyak seharga 20.000 dengan jumlah total sebanyak 396.000. Jadi, jumlah total keseluruhan biaya mencapai Rp886.000. Asumsi penjualan kami per hari yaitu 70 cup per hari. Hasil penjualan per minggu dengan rumus target penjualan per hari dikali harga terendah dikali 7 sama dengan 70 cup. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Syahrul Ayub, NIM 2217030. Nah, dalam materi ini kami pada mata kuliah kewirausahaan di lokal PBA 6B kelompok 2. Sini sedikit membahas dari yang sebelumnya, bahwasanya di dalam mata kuliah kewirausahaan ini setelah dipelajari beberapa bulan yang lalu, tentunya hasil akhirnya tentu akan membuat sebuah produk, menciptakan sebuah produk dari apa yang sudah dipelajari. Tentu dalam pelajaran tersebut bagaimana teknis pembuatan, bagaimana penjualan, bagaimana apa saja yang akan kita butuhkan sudah dipelajari di mata kuliah kewirausahaan ini. Jadi sebagai ajang tujuan atau hasil daripada yang kami lakukan ini, pembuatan produk. Nah, alhamdulillah, meskipun di dalam wabah corona, meskipun kita terdampak banyak sekali di sekitar kita orang yang terjangkit corona, sibuk dengan corona, tetapi alhamdulillah kami di sini masih terbuka, masih dibukakan oleh pemikiran. Jadi di sini kami berusaha menciptakan sebuah produk yang namanya Esteba. Nah, jadi kalau masalah deskripsian Esteba tentu yang sebelumnya, kami alhamdulillah bagian penjualan. Nah, dalam penjualan Esteba ini, karena di dalam puasa Ramadan waktu juga tidak terlalu banyak untuk penjualannya, nah kami dalam penjualan Esteba ini kami lakukan setiap hari dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Nah, kalau untuk teknis penjualannya itu kami juga melakukan secara online dan juga kami usahakan secara offline. Karena kenapa? Karena di suatu negeri itu masyarakat belum terpukau banyak yang menggunakan media sosial. Jadi untuk mengambil keuntungan yang lebih besar, kami coba turun ke lapangan, kami coba untuk menjual secara offline gitu. Nah, tetapi dalam penjualan online ini pernah kami coba kemarin, tetapi yang menjadi suatu permasalahan dari penjualan online ini banyak yang PHP. Kadang-kadang sudah dihubungi, sudah dipesan, kirim alamat, ternyata sampai di sana zong gitu. Tetapi ini tidak menjadi sebuah sebuah alasan bagi kami untuk tidak melakukannya lagi, bukan. Tapi ini sebuah motivasi bagi kami. Bagaimana nanti agar orang itu percaya bahwa produk kami ini adalah produk yang sangat baik dan sangat bagus gitu. Jadi tidak perlu dirisaukan masalah yang seperti itu, baik kami didustai atau bagaimana, itu terserah dia, itu
urusan dia sama Allah nanti. Jadi dalam penjualan online ini kami menggunakan Facebook, kemudian juga Facebook group dan WA group, dan juga dimasang di story. Nah, kalau ditanya masalah keuntungan, alhamdulillah keuntungannya sangat memuaskan begitu. Tetapi kendala yang kami rasakan di sini, kami semua yang kelompok 2 itu tidak bisa bergabung semuanya. Karena kenapa? Karena sebagian ada di Sumatera Utara, sebagian ada di Sumatera Barat, ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Canduang, ada yang di Pasaman. Jadi semuanya terpecah belah gitu. Tetapi kalau seandainya tanpa corona ini, kalau tidak ada corona atau tidak ada wabah-wabah penyakit yang lain, saya berpikiran sangat positif sekali bahwa mata kuliah kewirausahaan ini bisa menciptakan hasil yang sangat tinggi, menciptakan produk yang sangat tinggi, sehingga nanti mahasiswa itu bisa berkreasi setelah keluar dari jurusan PAI, PBA. Tidak semuanya menjadi guru, tetapi bisa menjadi pengusaha yang sukses, insya Allah. Saya yakin itu karena mata kuliah kewirausahaan ini sangat mantap sekali. Saya sangat setuju dengan adanya mata kuliah kewirausahaan ini. Karena dalam beberapa minggu yang lalu ini saya merasakan bagaimana hebatnya, bagaimana besarnya keuntungan dalam berwirausaha. Nah, saya di sini hanya seperti yang bisa saya sampaikan kepada saudara dan kawan-kawan. Mudah-mudahan termotivasi, mudah-mudahan bisa menjadi pengusaha yang sukses, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Taib, inilah praktek usaha kewirausahaan dari kami, yaitu kelompok 2 yang dianggotakan oleh Syahrul Ayub, NIM 2217030, dan anggotanya berjumlah 8 orang. Yang pertama Sylvia Fauziah, yang kedua Muhammad Amin, yang ketiga Ainil Ifda, yang keempat Rifa Salafina, yang kelima Weli Yulianti, yang keenam Maratun Hamidah, yang ketujuh Junia Safreni, dan yang terakhir Rila Fikra Aulia. Sekian, semoga banyak manfaatnya dari video kami. Kalau ada salah-salah dan kejanggalan kami serta kelompok 8 kewirausahaan, kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.